Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib yang hadir. Ada Khadimul Majlis Al-Habib Ramzi bin Lutfi Aidin mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah beliau panjang umur, sehat walafiat. Habib Maulana Maulan Kawilah mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Dan juga yang sangat kami hormati, kami muliakan para asatid, para kiai. Tidak saya sebutkan namanya para asatid satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Dan juga bagi Bapak Kepala Desa yang hadir, Bapak Kepala Desa Setul yang kami muliakan. Dan juga kalau ada Kepala Desa atau Kepala Dusun yang lain yang hadir dari perwakilan aparat kepolisian yang kami muliakan. Tuan rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada seluruh jamaah Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan majelis ini sesuai namanya, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kita semua tergolong minas sholihin. Dan daripada solawat yang kita baca mengagungkan, menjunjung Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang kita panjatkan, doa yang dipanjatkan di saat setelah dibacakan solawat ke kanjeng Nabi, insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni, dijauhkan dari musibah dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Menyingkat waktu, langsung kita lanjutkan hadis, kajian hadis berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita dengar hadis ini jangan didengar dari saya, tapi seakan-akan kita mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sampai hadis ke-22. Tadi malam 21, sekarang 22. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqama mustajab fad'u mustajabun fad'u. Hadisun sahihun rawahu Abu Ya'la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini yang ngomong kanjeng Nabi yang sampai sanjung-sanjung sepanjang majelis ini, yang sampai 40 hari bendino safari maulidan karena menghormati, merayakan lahirnya kanjeng Nabi yang begitu mulia. Beliau dawuh dengan lisan beliau, kata beliau, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Kata beliau, doa antara adzan dan iqamah, tengah-tengah marine adzan sadurunge qomat mustajabun. Kata beliau, mustajab, pasti diterima oleh Allah. Fad'u, maka di saat tersebut, di waktu tersebut, doalah kalian, jalu onang Gusti. Seselesai azan, sebelum lagi kayak wong sing resegep sembahyang jamaah. Makanya kalau bisa, kalau kita sholat jamaah ke masjid, ke musola, itu datangnya ya sebelum qomat. Kalau bisa sebelum azan, atau paling tidak setelah azan sebelum qomat. Kanjeng Nabi ngomong doa antara azan dan qomat itu mustajab. Sampean kalau sudah masuk masjid langgar, misalnya masuk masjid habis sholat tahiyatul masjid, ini waktu antara azan sebelum qomat, ojo menentok, paham? Fad'u, mintalah kepada Allah, dungo nang Gusti Allah. Itu sa'ah mustajabah, itu waktu yang doa dikabulkan oleh Allah. Siapa yang ngomong? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten, kadang-kadang kita nunggu sholat itu turun qomat itu ngobrol-ngobrol tok gak dungo nggih napa nggih. Sekarang dirubah dungo. Kadang puji-pujian, ya bagus puji-pujian. Tapi jangan sampai puji-pujian itu menghambat atau menghalangi orang berdoa di saat tersebut, ngerti nggih? Karena kanjeng Nabi memerintahkan di setelah azan sebelum qomat fad'u, jare kanjeng Nabi donga nggih. Si Iran tok ya gak apa-apa. Ya, tapi waktu itu kita berdoa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini lain, keluar dari ini bab doa tok nih khusus ya. Man lam yas'alillah, tirose kanjeng Nabi, kalau ada orang iku urip gak tau jaluk, kurang donga.
kurang jaluk nang Gusti Allah, yaghdab alaihi, Allah itu bakal murka sama dia. Wong niku lek gak ndonga, kurang ndonga, diamuk Gusti Allah. Soalnya menungso niku lek wis gak ndonga niku berarti petuwek nang Gusti Allah. Iya, Mas. Kaya-kaya wis gak butuh nang Gusti Allah, gak jaluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ayati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tirase Gusti Allah, ud'uni, donga nang aku, celuk aku, jaluk nang aku. Niki perintahe Gusti Allah. Apa lanjutannya ayat ini? Allah mengatakan orang-orang yang sombong daripada beribadah, ibadati, bukan ayat ini, kelirunya ketik kula. An ibadati, orang-orang yang sombong daripada ibadah kepada saya, maka akan masuk ke dalam neraka secara hina, ke dalam api neraka. Sehingga wong niku lek urip koyo PDP awake dhewe gak tau donga, gak tau jaluk nang kene Gusti, atau kurang donga niku dimurkai Allah. Maka dari itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Donga niku ibadah. Jadi ayo saya berpesan buat diri saya, para jamaah, antara azan dan qomat donga nggih. Dungo nopo nanti di akhir dibahas sedikit. Pokoknya dungo jaluk nang Gusti Allah itu waktu berdoa, waktu berdoa. Kalau bisa, kalau waktu sholat subuh, mudah-mudahan sakit ngamalaken. Nggih, sampean kalau mau sholat subuh, habis adzan subuh selesai, sampean sholat dua rakaat. Sholat nopo? Sunnah fajar. Ya kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Setelah sholat sunnah fajar nikulah ambek ngenteni qomat. Maka saya minta takmir masjid, takmir musola, khususnya subuh antara adzan sama qomat dikasih waktu yang lumayan. Ojo kesusu qomat ya, jangan kesusu kok qomat. Kenapa? Waktu itu kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi membaca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ping piro? Mi'amarro 100 kali. Ada satu orang datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, urip kula niki kok susah, duit kurang, waduh, keluarga masalah. Kanjeng Nabi mengajarkan kamu kalau setelah azan subuh, sholatlah fajar 2 rakaat, kemudian sebelum sholat bacalah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, bakal gampang kabeh urusanmu. Setelah diamalkan, orang tadi datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beres kabeh urusan kula, mulus uripku sakniki. Mudah-mudahan sakit mengamalkan. Setelah itu membaca doa donga apa? Ada namanya doa fajar miliknya Rasulullah. Kanjeng Nabi niku bendina donga niku. Golek ono ya. Golek ono. Kalau yang punya Khulasatul Madad sing ono gambare Habib Umar itu ya, di situ ada doa fajar. Niku Kanjeng Nabi setiap sebelum sholat subuh tiap hari, dalam riwayat Kanjeng Nabi doa itu doa luar biasa. Nggih, kalau bisa saya berpesan diri saya, jenengan ojo ditinggal. Nggih, habis baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, baca doa itu. Ya, kalau sampean gak duwe niku takon sing duwe. Nek gak duwe golek di Google. Nah, dalam hal ini boleh cari di Google ya. Doa fajarnya Rasulullah, doaul fajar, doa fajar Rasulullah. Nanti ada. Ya gak pati dawa, lumayan. Ya, tapi sampean baca, manfaatnya luar biasa. Itu subuh, mari zuhur yang ngono. Antara selesai azan sebelum qomat ya doa, karena itu doa yang waktu yang sangat mustajab. Ngapunten, kadang-kadang kita ini sering tidak minta sama Allah kalau lagi enak, lek pas sorotok jaluk. Betul apa enggak? Kalau ada masalah, entekan duwe, anak loro, bojo muda, nggih. Baru tunggu, ya Allah tolonglah hamba. Lek pas enak gak tau tunggu. Ini kurang ajar nang Gusti Allah ngono. Nggih napa nggih? Lek enak gak donga, lek sorot tok donga. Niku sing garai donga sampean lek pas soro mboten ditulung kali Gusti Allah, gak kabul-kabul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id falyukthir minad du'a'i fir raha. Dirose Kanjeng Nabi, barang siapa yang kepingin dungane niku diijabah Allah ketika dia sedang susah. Sampeyan lek pas susah njaluk nang Gusti Allah kepingin langsung kabul napa mboten? Kepingin langsung ditolong napa mboten?
Maka Kanjeng Nabi wis ngajari resep lek sampean pas susah donga kepingin langsung ditulung, maka yang sering sampean donga firroha ketika sedang enggak susah, ketika sedang enak, anak bojo sehat, duit cukup, tidak ada masalah apa-apa, donga terus. Kok pas sampean susah, sampean donga langsung ditulung kali Gusti Allah. Tapi lek pas seneng enggak tahu donga, pas susah kayak donga yang garai rodok lambat pertolongane, ngoten lho tambange. Nggih. Maka dari itu ayo dibiasakan donga terus, khususnya hadis ini antara azan dan qomat tengah-tengah waktu niku sampean donga 5 waktu donga terus pas enak donga, pas gak ono masalah donga, ono masalah donga terus karena ruginya orang yang berdoa. Dan doa niku mungsuni balak musibah niku mungsuni donga. Kanjeng Nabi SAW bersabda la yazalu du'a wal bala yaktatilan ila yaumil qiyamah. Dirose Kanjeng Nabi donga ambek balak niku gelut terus. Gelut donga ambek balak niku selama-lamanya bertengkar ila yaumil qiyamah sampai kiamat. Maka dikatakan kadang-kadang dungane menang, kadang-kadang balake menang. Lek dungane menang sampean gak sida oleh balak. Lek balake menang, nah, nanti kenapa balak iso ngalahno donga? Gara-gara nanti kita bahas sedikit kalau ada waktu. Ya, gara-gara kalau balaknya menang, balaknya turun, kalau dunganya menang, gak sida oleh balak. Lek sampean gak donga, malah gak duwe tentara yang melindungi sampean daripada musibah. Kemudian adua ala salah sati aksam. Donga niku ada 3 macam kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Yang pertama mujab, doa yang mustajab. Sampeyan njaluk dituruti mbek Gusti Allah. Itu doa yang pertama. Wong donga gak mau rugi, masih gak mustajab tetap untung. Yang kedua, donga itu adalah penghapus lil auzar. Misalnya gak diterima tapi menjadi sebab dosa sampean disepuro. Misalnya, ya Allah, kayak ono bojo sing ayu sing solihah. Ternyata bojone gak ayu. Ya oleh tapi gak ayu misalnya. Nggih. Atau gak oleh-oleh bojo. Loh, kok gak mustajab? Kok rugi kula ndonga? Enggak, doa kamu tadi tidak mustajab, tapi sama Allah sebagai gantinya gak dikei bojo ayu seperti permintaanmu, sebagai gantinya hasilnya olehne kon ndonga mang dosamu tak sepuro. Itu yang kedua. Yang ketiga, raf'ud darajat. Bisa jadi doanya tidak diterima tapi derajatnya sama Allah diangkat. Ada orang, ya Allah suge, ya Allah kepingin suge beb, aku sedungo njaluk suge, carane bainal adzan wal iqamah tak turuti beb, mari adzan sadurung iqamat, ya Allah yotro duit sing akeh, duit ya Allah pancet gak gablek duit niku ya napa beb, niku berarti Gusti Allah mboten ngabulaken tapi derajate wis kon gak tak kei duit tapi derajatmu tak angkat lho lah enak nggih. Gusti Allah soalnya kuatir engko lek diijabah kaya duwe akeh maro gak ndonga maneh. Lah ngoten. Engko gak ndonga maneh, engko lali nang Gusti Allah. Engko gak nang masjid maneh, gak nang langgar maneh, gak sembahyang aja wis. Tak angkat ae wis derajatmu wis. Oke gak tak kei duwe akeh, tapi derajatmu tak angkat. Dadi donga niku diterami mboten diterami tetep mboten rugi. Nah, sekarang singkat cerita sebelum saya tutup, ya napa carae cek donga diterima. Waktunya sudah mustajab. Beb kula wis jare Kanjeng Nabi antara azan dan qomat kok boten diterami. Ada beberapa sebab. 1, kurang yakin. Kira-kira kabul gak ya? Lho Kanjeng Nabi ngomong mustajab kok gak yakin, akhirnya gak kabul. Nabi sudah ngomong doa bainal azan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamat itu mustajab. Donga kok kan gak yakin mustajab. Jare Gusti Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung perasaan ke hambaku. Kalau hambaku niku donga, diterima gak ya? Lo gak yakin, ya wis gak terima. Lah kon ragu mbek aku. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Semua yang tidak mantap keyakinannya tidak bermanfaat. Mas yo donga bainal adzan wal iqamah. Mas yo donga di multazam. Orang kalau umroh Habib Ibrahim lagi umroh, misalnya di Mekah itu ada multazam antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Mudah-mudahan yang belum pernah ke sana dipermudah insyaallah. Yang sudah ke sana dipersering, bisa ziarah Kanjeng Nabi, ziarah kota Mekah. Doa di situ Kanjeng Nabi mengatakan kalau sampai donga di multazam, dadanya ditempelkan di dinding Ka'bah, terus lihat ke atas, itu doa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek sampean cek ndek kono donga sik gak yakin kira-kira diterima. Lho ya gak gelem nrimo kok nek wis di multazam.
Kanjeng Nabi sudah ngomong gak mungkin ditolak, kok hatimu ragu, ya wis gak tak terima. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min. Jadi syarat yang pertama harus yakin kalau doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak yakin guys, dulu ada cerita, ada satu santri ngomong sama kiai, "Kulo ajarono amalan iso mlaku di dhuwure banyu." Sampai kiai ini diurui. Padahal kiai ini gak ero, tawur wis. Subhanallah, yakin santri gimana? Mlaku dhuwure banyu iso. Suatu saat kiai ini diundang nang omahe-omahe nyebrang kali. Kiai kula undang teng griya kula, nggih kula susul nggih. Barang wis tutup pinggir kali, lho di perahu niku. Aku ten kiai, kula wis sampean kei amalan. Selama ini saya sudah gak katik perahu lek nyebrang. Kiai ini kate ngomong gak gengsi, kiai ini moco tapi rada gak yakin temen ta moco iki iso. Melaku dhuwure banyu. Barang melaku santrine iso, ya ini kecepluk. Kenapa? Mamang gak yakin. Sayyidina Khalid, tapi aja ditiru karena sampean dorong yakinnya dorong tutuk. Sayyidina Khalid Ibnul Walid itu pernah waktu itu mengepung bentengnya orang kafir, orang murtad. Kemudian orang kafirnya nyarat, ngene wis, kalau kamu membuktikan agamamu iki sakti, ngombe racun, lek gak mati aku mlebu Islam jare wong, gak usah perang. Jadi sampeyan kene racun sing paling mematikan. Aja ditiru. Budal sampean. Niki Sayyidina Khalid yakinnya 100% iki ate merusut sak persen ae. Budal man. Ya. Sayyidina Khalid bin Walid ngambil racun tadi membaca Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi. Sing dirotib niku syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan kalau bukan karena Allah. Yakin niki lek Gusti Allah gak kersa niki racun membunuh saya, gak kira mati. Diowe. Gak mati. Mlebu Islam kabeh sak kampung. Cak Khalid ojo tiru-tiru. Iku Khalid Ibnul Walid. Nggih, radhiyallahu taala anhu. Dadi donga yang pertama harus ya. Yang kedua masih yakin lek panganane lek gak iso kabul. Bab hadis kemarin lek mamang ojo dipangan. Wong mangan haram, donga yakin cara Cina donga bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat donga di multazam, donga di kuburane Kanjeng Nabi. Lek sing dipangan haram, badokanuhu haramun, maka doanya tidak akan diterima. Ono hadis niku ono wong donga ya Rabb ya Rabb ya Rabb jare Kanjeng Nabi, wa mal amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, panganane haram, ombenane haram, kelambine tuku katik dhuwit haram, masih ya Rob sampai golong-golong fa anna yustajabu lahu jare Kanjeng Nabi yo napa Gusti Allah gelem nrimo. Lah wong panganane haram ya Allah gak gelem nrimo. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tanyakan kan jaluk nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki sampeyan ndongaaken cek kula niki lek ndonga langsung cespleng diterima. Napa tirose Kanjeng Nabi, atib tuhmadak tustajab da'watuh. Tirose Kanjeng Nabi, perbaikilah apa yang kamu makan, maka doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat, ada satu ulama namanya Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham lek donga kabul tok gak tau gak kabul. Sampai terkenal wong jaluk donga langsung, jaluk dungakno beliau langsung, jaluk dungakno beliau langsung. Suatu saat beliau beli kurma, tuku kurma, setelah sudah ambil plastiknya, jatuh satu kurma di tanah, diambil sama beliau, dikira itu kurma punyanya beliau dari yang sudah ditimbang. Wes dimakan. Beliau berangkat dari Mekah ke Palestina dalam riwayatnya. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau ini wali, bisa dengar omongannya malaikat, karomahnya beliau. Ono malaikat di Masjidil Aqsa ngomong iki lho, Ibrahim bin Adham sing lek donga langsung tembus langit. Cari malaikat sijine, iya iku winginane, saiki wis enggak. Gara-gara satu butir kurma itu aslinya punyanya orang yang jual, jatuh dipikir punyanya dia, masuk ke perutnya dia, saiki dungane gak iso tembus langit. Niku padahal subhat niku durung haram dan beliau ndak tahu niku. Nggih napa nggih? Lek kula kali panjenengan sedaya pip nek napa kula nyoba donga adzan wal iqamah kok durung kabul, ya mungkin badokanuhu. Nggih, makanannya yang masih bermasalah, penghasilannya bermasalah. Jadi kalau kepingin doanya mustajab, harus dijaga mulutnya daripada memakan dan meminum makanan yang haram, maupun itu haram secara zatnya, maupun itu haram secara cara mendapatkannya. Ini sudah sering tak ceramakno lek kula diundang dari Riyadhus Shalihin tak balen-baleni balak-balik. Nggih. Kemudian satu lagi syaratnya doa itu biar diterima oleh Allah adalah hudurul qalbi wal khusyuk. Adalah hati niku hadir. Aja engko sampean mulutnya doa, pikirane
melayang nang dinding nggih napa nggih? Rabbana ighfir lana Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi musaffa tadi. Ya Allah, artinya Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah sepura dosaku. Tapi ana sing ngene Rabbi faghfir li. Waduh. Men mangan opo? Rabbi faghfir li artinya belayang nang di nggih. Maka niki ya bisa menjadi penyebab, ya bisa dikabulkan, tapi juga garai kurang cespleng donga niku walaupun dipanjatkan di saat antara azan dan iqamah. Makanya kata Kanjeng Nabi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Donga nang Allah yakino diijabah fa innallaha lam yaqbalid du'a min qalbin ghafilin lah. Allah tidak mau menerima doa dari hati yang lalai belehar. Nggih, maka dari itu sebaiknya doa itu diketahui dan dipelajari artinya. Lek karo artine tetep insyaallah dikabulno, tapi lek sampean ngerti artine, sampean khusyuk meresapi, jaluk sampean hati sampean ngemis nang Gusti Allah, sambil hati sampean hadir khusyuk, insyaallah adna lil qabul. Maka lebih mudah untuk dikabulkan. Yang kedua, donga niku yang terbaik lungguh ngadep kiblat dalam keadaan punya wudu. Kok kadang jaluk ambek dengkule kowe itu ya Allah tolong ampuni dosaku ya rada kurang sopan ngoten niku jenenge nggih donga ambek ngentut jaluk nang Gusti Allah ambek kepentut-pentut ya kurang sopan. Ibu-ibu jaluk nang Gusti Allah dasteran bolong kabeh ya kurang sopan. Ganti yo mukena atau paling enggak kate kerudung. Kalau bapak-bapak wudu ngadep kiblat nutup aurat. Kemudian yang terakhir tangan niku mengadah ke tangan diginikan mengadah ke langit karena kiblatul sholat kiblatul musolli al Ka'bah. Dikatakan kiblatnya wong sembahyang niku ngadep Ka'bah, kiblate wong donga niku as-sama langit. Jadi lek sembahyang ngadep nang Ka'bah, lek donga niku awake ngadep Ka'bah. Kalau bisa kepalanya dan sebagian ulama mengatakan tunduk melihat tanah, tangan nih jaluk nang langit, bukan berarti kita meyakini Allah ada di langit. Satu lagi, doa niku harus dimulai dengan memuji Allah dhisik. Ojo langsung ya Allah, ojo nggih, muji Allah dhisik, kemudian sholawat nang kene Kanjeng Nabi. Ditutup sholawat maneh. Jadi mari muji Gusti Allah, sholawat nang Kanjeng Nabi, kemudian dijaluk penjalukan akhirat dhisik, jangan langsung dunya. Gusti Allah gak seneng kaya ngono. Nggih. Ya Allah. Apa? Motor anyar. Kalau mau minta motor anyar njaluk surga dhisik, dosa diampuni dhisik, husnul khotimah baru motor anyar. Jelas? Dahulukan doa akhirat, kemudian sebelumnya pakai sholawat nang kene Kanjeng Nabi, entek dungane ditutup kali sholawat. Ad-du'a baina sholataini alayya la yurad. Kata Kanjeng Nabi, doa kalau diapit sama sholawat kepada saya, sak durunge sholawat, sak marine sholawat, gak kira ditolak kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menceritakan doanya manusia niku terhalang, kate munggah nang langit niku terhalang sampai diwaosaken sholawat teng Kanjeng Nabi, terbuka itu langit, hijab langit terbuka, kemudian baru fi'atid doa bisa naik. Makanya sampeyan njaluk di Riyadhus Shalihin ngene iki alhamdulillah mari sholawatan nggih insyaallah mustajab. Dan juga para ulama mengatakan kalau bisa dibuka doa setelah sholawat dengan doakan kedua orang tua. Jadi benkati jaluk nopoe nang Gusti Allah, sampean buka mari muji Allah, dungakno wong tua dhisik. Robbil firli wali walidaya, mari dungakno wong tua baru sampean donga sing liyane. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahlu doa, wong sing seneng donga nang kene Gusti Allah, dan menjadi orang yang bisa menjaga daripada makanan yang haram sehingga doa kita mustajab. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senang doa sehingga dicintai oleh Allah, diridhoi Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan daripada musibah dan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelebihan 5 menit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah panjang umur, ketemu lagi besok sama saya, terakhir mungkin ya beberapa hari ini. Besok sama saya lagi hadis nomor 23. Masalah panjang meni aku cari 23 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.